Definisi a'dad. A'dad menurut Atiyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dari nomina yang terbilang atau ma'dud maupun urutannya. A'dad atau numeralia dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yakni a'dad asli dan a'dad tartibi. A'dad asli adalah a'dad yang digunakan untuk menyatakan jumlah, sedangkan a'dad tartibi adalah a'dad yang digunakan untuk menyatakan urutan atau tingkatan ma'dud. Contoh kalimat yang pertama adalah istartitu isyarina kitaba. Saya membeli 20 kitab. Yang kedua adalah Zaid athani fi qaimati nazizina, yakni artinya Zaid menduduki urutan kedua dalam perolehan ranking. Kata asyarina pada kalimat pertama merupakan a'dad yang menunjukkan jumlah bilangan ma'dudnya yang berupa kata kitabah, sedangkan athani merupakan a'dad yang menunjukkan urutan dari Zaid dalam perolehan ranking. Berdasarkan bentuknya, a'dad dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, a'dad mufrad, yaitu a'dad yang tersusun dari satu kata. Nah, a'dad mufrad ini meliputi bilangan 1 sampai dengan 10 serta 100, 1000, dan juga 1.000.000. Yang kedua adalah a'dad murakkab, yaitu a'dad yang tersusun dari dua kata. Nah, ini bilangannya adalah 11 sampai dengan 19. Yang ketiga ada a'dad ma'tuf alai, yaitu a'dad yang di'atofkan pada a'dad uqud atau puluhan bahkan kelipatannya, meliputi bilangan 21 sampai dengan 99. Yang terakhir ada a'dad uqud, yaitu a'dad puluhan atau kelipatan 10, meliputi 20, 30, 50, dan seterusnya. Terdapat kaidah-kaidah sintaksis mengenai perubahan a'dad dari segi taknis atau tadkir dan kaitannya dengan nomina yang mengikutinya berupa kata yang terbilang atau ma'dud. Khususnya untuk a'dad asli, kaidah-kaidah tersebut bervariasi tergantung dari tiap-tiap kelompoknya. Yang pertama itu ada a'dad mufrad, termasuk ke dalam a'dad mufrad yaitu meliputi bilangan 1 sampai dengan 10, selanjutnya 100, 1000, dan juga 1.000.000, bahkan seterusnya. Yang pertama, a'dad 1 dan 2, bilangan 1 dan 2 harus sesuai dengan ma'dudnya dalam hal taknis ataupun tadkir. Jika ma'dudnya berupa isim mu'annas, maka a'dadnya juga berupa isim mu'annas. Begitu juga sebaliknya. Yang B atau yang kedua, a'dad 3 sampai dengan 10, yakni harus berkebalikan dengan ma'dudnya dalam hal taknis dan tadkir. Jika ma'dudnya berupa mudzakkar, maka a'dadnya berupa mu'annas. Begitu juga sebaliknya. Ini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi faman lam yajid fasyiya salasati ayyam. Selanjutnya ada a'dad murakkab. A'dad murakkab ini meliputi bilangan 1 sampai dengan 19. Ini dibagi menjadi dua juga, a'dad 11 sampai dengan 12. Dalam hal taknis dan tadkir harus sesuai dengan ma'dudnya. Yang B, a'dad 13 sampai dengan 19 berkebalikan dengan ma'dudnya dalam hal taknis dan tadkir. Yang ketiga ada al-a'dad al-ma'tuf alai. Al-a'dad al-ma'tuf alai yakni a'dad yang di'atofkan pada a'dad uqud atau puluhan bahkan kelipatan, berupa a'dad dari 21 sampai dengan 99. Tapi selain alfaz al-uqud memiliki ketentuan taknis dan tadkir sebagai berikut. Yang pertama, a'dad 1 dan 2 ketika di'atofkan hukumnya harus sesuai dengan ma'dudnya dalam hal taknis dan tadkir. Yang B atau yang kedua, a'dad 3 sampai dengan 9 ketika di'atofkan hukumnya berkebalikan dengan ma'dudnya dalam hal taknis dan tadkir.
Yang terakhir ada alfaz al-uqud. Alfaz al-uqud seperti yang telah dijelaskan di atas berupa bilangan yang berkelipatan 10 seperti 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Pada kelompok bilangan ini hanya menggunakan satu jenis lafaz baik untuk mudzakkar maupun muannas. Nah, kaidah-kaidah ini berlaku untuk a'dad asli, sedangkan pada a'dad tartibi berlaku kesesuaian antara a'dad dan ma'dud dalam hal ta'nis dan tadkir untuk setiap kelompoknya. Adat 11 sampai 12 dalam hal ta'nis dan tazkir harus sesuai dengan ma'dudnya. Contoh hadoro ahada asyara taliban. Pada contoh adat ahada asyara yang mana tersusun dari dua kata yaitu ahada dan asyara sesuai dengan ma'dudnya yang muzakkar yaitu taliban. Adat 13 sampai 19 berkebalikan dengan ma'dudnya dalam ta'nis dan tazkirnya. Contoh indi salasata asyara kitaban. Pada contoh ini adat salasah yang adat murakab tersusun dari dua kata yaitu salasah dan asyara. Bagian pertama salasah berkebalikan dengan ma'dudnya kitaban, dan bagian kedua asyara sesuai dengan ma'dudnya. Alfaz al-uqud bilangan 20 sampai 90 hanya menggunakan satu lafaz baik untuk muannas atau mudzakkar. Contoh najaha ishruna taliban wa ishruna talibatun. Pada bilangan ini tidak terdapat tanda yang menunjukkan bentuk muzakkar atau muannas, sehingga hanya digunakan satu lafaz untuk ma'dud yang berupa muzakkar serta muannas. Adat 100, 1000, miliun. Ketiga adat termasuk adat mufrad karena yang dimaksud mufrad di sini ialah tersusun dari satu kata. Adat 100, 1000, miliun hanya menggunakan satu kata baik untuk muzakkar atau muannas. Al-adat al-ma'tuf alaih berupa adat 21 sampai 99 selain al-faz al-uqud. Yang pertama adat 1 dan 2 ketika diatofkan hukumnya harus sesuai dengan ma'dudnya dalam ta'nis dan tazkirnya. Yang kedua adat 3 sampai 9 ketika diatofkan hukumnya berkebalikan dengan ma'dud dalam ta'nis dan tazkirnya. Yang kedua tamyiz al-adat. Adat merupakan isim yang mubham atau samar. Maksudnya tidak bisa dipahami apabila tidak disebutkan penjelasnya yang berupa ma'dud. Seperti bila kita mengucap lafal salasah belumlah jelas maksudnya. Baru setelah kita menyebut kata kitab baru jelas maksudnya. Macam-macam tamyiz ada 3. Yang pertama bilangan 3 sampai 10 harus majrur bi al-idhofah atau menyandarkan kepada adat, bentuknya berupa jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Yang kedua, bilangan 11 sampai 99, baik murakab, uqud, ma'tuf, tamyiznya berupa mansub dan bentuknya haruslah mufrad. Yang ketiga, bilangan 100 ke atas, tamyiznya berupa majrur bi al-idhofah dan bentuknya harus mufrad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Maharani dengan NIM 9321620. Di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab al-a'dad. Selain kaidah ta'mis dan ta'zir terdapat pula beberapa ketentuan a'dad dari segi i'rabnya. Di antaranya yang pertama a'dad wahid dan isnaini. Kedua adat ini merupakan isim mu'rab dan berkedudukan sebagai sifat bagi isim sebelumnya. Artinya, i'rab kedua adat ini mengikuti isim sebelumnya. Contohnya, syarafat fi bu'sati tolibatani isnatani. Adat isnatani pada kalimat di atas beri'rab rofa atau nominatif dengan desinen berupa harf alif, menempati kedudukan sebagai sifat bagi isim sebelumnya, yakni kata tolibatani yang beri'rab rofa. Yang kedua, adat salasah sampai asyara. I'rab adat salasah sampai asyara
yaitu sesuai kedudukannya dengan kalimat dalam desain berupa harokat yang tampak. Contohnya, istaro itu salah satu kitaban. Adat salasah pada kalimat di atas beri'rab nasab atau akusatif dengan desinan berupa harokat fathah karena menepati kedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Yang ketiga, ada adat ahad asyara sampai tis'ah asyara. Pengecualian adat isnaini asyara. Adat murokab yakni dari bilangan ahad asyara sampai tis'ah asyara kecuali adat isnaini asyara merupakan isim mabni fathah pada kedua bagiannya. I'rab adat ahad asyara sampai tis'ah asyara yaitu apapun kedudukannya dalam kalimat penandanya menggunakan harokat fathah. Contohnya, hadoro ahada asyara toliban. Ahadu asyara pada kalimat di atas beri'rab rofa dengan desinan berupa harokat fathah karena merupakan isim mabni fathah menempati kedudukan sebagai fi'il atau pelaku. Sedangkan yang selanjutnya untuk bilangan 100 ke atas tamyiznya berupa majrur bil al-idlofah dan bentuknya harus mufrad. Contohnya, hadora ahada asyara taliban azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidiri minhumma minata jaldatin. Yang selanjutnya ada adat dengan wazan. Penggunaan wazan pada adat mempunyai faidah untuk menunjukkan makna tertentu dan urutan sesuatu atau tartibi. Apabila setelah adat bersigot terdapat kalimat asyara diucapkan menjadi isnani asyara atau ahadu asyara. Apabila adat bersigot fa'al diatofkan kepada adat uqud diucapkan menjadi wahidata wa isruna asani wa isruna asaniyata wa isruna. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.